Benih jiwa muncul. Jiwa petarung keluar. Hei Sampan, kau yang memanggilku. Dewa atas. Gimana kalau aku jadi jiwa pejuangmu? Menyerah saja. Kami ini jiwa pejuangmu. Beraninya ilusi lemah kacaukan pikiranku. Hancurlah. Lagi-lagi gagal. Padahal aku punya benih jiwa langka, tapi malah tak punya jiwa petarung. Sepertinya aku tak cocok kultivasi. Kasaka, kau baik-baik saja? Zea, maaf mengecewakanmu. Ayo ke Sekte Krios. Kau punya jiwa langka. Jiwa petarungmu bangkit, pasti tak terkalahkan. Mereka punya cara bangkitkan jiwa petarungmu. Jiwa petarung dibangkitkan sekali. Bahkan Sekte Krios pun. Zea, mau kultivasi di Sekte Krios? Tentu saja mau. Tapi jiwa petarungku lemah. Sudahlah, bukan waktunya bicarakan ini. Cepat ikut aku. Kak Saka, apa yang kau lakukan? Aku tak berguna. Benih jiwa tak mempan. Daripada kusimpan di tubuh, lebih baik bantu ubah nasibmu. Tak boleh. Kalau ku ambil benih jiwamu, kau tak akan bisa berkultivasi lagi. Dari awal itu memang mustahil. Lagi pula tak ada salahnya, ku berikan ini pada tunanganku. Menyatulah. Jangan. Kak Saka, tenang saja. Aku tak akan mengecewakanmu. Tunggu aku kembali. 3 tahun lagi, kita akan menikah. 3 tahun? Ini sudah 3 tahun. Akhirnya, Saka akan menikah. Saka, apa bajuku bagus? Bagus. Ibu, kau sudah tanyakan itu 3 kali. Memangnya kenapa? Seluruh desa tahu. Hari ini kamu menikahi manusia abadi. Benar. Kita tak boleh kecewakan Zea. Ayah, kau sama saja dengan ibu. Saka. Tiga tahun tak bertemu, aku hampir tak mengenalmu. Saka beruntung bisa menikahimu. Zea, pasti kapan. Cepat istirahat. Tak usah. Hari ini aku datang untuk batal menikah. Batal menikah? Ini. Pil pemulih, bagi awam. Ini kuatkan tubuh dan panjangkan umur. Ambillah. Pertunangan kita berakhir di sini. Zea, apa maksudnya? Memangnya kau tak sadar? Dengan jarak perbedaan kita? Dari segi kekuatan kultivasi, Zea punya benih jiwa. Bisa naik ke tingkat dewi. Dari segi status, 3 hari lagi, Zea juara di lomba Sekte Krios. Jadi putri suci Sekte Krios di hadapan semua orang. Sedangkan kau, Saka, Saka! Saka, Zea, jangan pedulikan dia. Pecundang ini tak pantas untukmu. Sadarilah. Posisi Zea kini tak perlu datang batalkan nikah. Tapi dia sengaja datang karena peduli dengan kenangan kalian. Kuharap kau bisa tahu diri. Begitu rupanya. 3 tahun berlalu, tentu hatimu sudah milik yang lain. jangan salah paham. Tak ada hubungan dengan Kak Widan. Zea, tak perlu jelaskan padanya.
Saka. Kak Saka. Saka, Zea, pecundang itu tak pantas kau khawatirkan. diam. Zea, mereka rakyat kecil, berani menantang. Jadi mereka harapan, mereka terus mengganggumu. Saka tak akan mengganggu siapapun. Zea, jangan bawa orang asing melukainya. Orang asing, 3 hari lagi, setelah lomba sekte Krios selesai, Zea akan jadi putri suci, dan aku akan jadi pendampingnya. Saat itu tiba, justru kalian yang jadi orang asing. Kamu, Bicara panjang lebar, alasanmu batal nikah denganku kan? Batal nikah dengan rakyat kecil sepertimu. Perlu alasan. Jaga! cukup. Bagaimanapun, mereka ialah penyelamatku. Iya. Jangan marah sih ya. Aku tak akan ganggu dia lagi. Aku akui. Untuk sekarang, aku memang pecundang. Aku kalah darimu. Dan tak sebanding dengan wanita hebat sepertimu. Aku setuju kita batal menikah. Mulai sekarang, kita berpisah. Akhirnya kau sadar diri. Tapi situasi bisa berbalik kapan saja. Suatu hari, aku akan membalas. Pergi kalian. Sombong sekali. Pikiran sempitmu. Hanya bikin aku makin meremehkanmu. Keluarga satriaku miskin dan susah, tak mampu melayani dewa atas. Pergi sana. Siapa bilang? Aku mau pergi? Siapa bilang aku mau pergi? Oh iya, Sayang, jangan. beraninya bunuh ayahku. Akan kuhabisi kau. Kau mau melawan? Masih berani bilang situasi bisa berbalik? Hari ini juga kau yang kuhabisi. Saka, Dasar pecundang yang tak punya jiwa petarung. Sekalipun aku hina dan menindasmu, memangnya kau bisa apa? kurang ajar. Kau pasti akan dapat karma. Kalau begitu, kau kubunuh dulu. Kita buktikan apa karma itu akan datang. Ibu! Kau tahu kenapa aku tak membunuhmu? Karena sebelum pergi, Zea berpesan, kalau dia mau kau sengsara. Widan, Zea, kalian berdua be, jangan jadi hantu pun, aku tak akan ampuni kalian. Jadi hantu? Di bawah sana ialah telaga biru. Jika awam menyentuh, tulang jiwa hancur. Kau takkan jadi hantu. Beraninya curi pusaka iblis, sungguh keterlaluan. Apa yang terjadi? Mengapa jantung iblis akui dia sebagai tuan?
Ternyata aku masih hidup. Di mana ini? Ribuan tahun berlalu. Akhirnya, ada Raja Arwah yang bisa membangkitkan aku. Tidak. Kau tak punya benih jiwa dan jiwa petarung. Maaf mengecewakanmu. Aku cuma pecundang yang tak bisa kultivasi. Kalau kau jadi pelayanku, aku bisa memberimu jiwa petarung. Asal aku bisa balas dendam atas orang tuaku, nyawa pun bisa kuberikan. Oke. Tapi untuk jadi pelayanku, kau masih belum layak. Kita bicarakan lagi setelah dendammu selesai. Sakit sekali. Untuk bersatu dengan jantung iblis, kau harus menahan sakit luar biasa. Untuk bangkitkan jiwa iblis, harus menderita. Kenapa? Kau tak sanggup lagi? Zeya berpesan, dia mau kau sengsara. Kupastikan kau tak bisa jadi hantu. Aku tak akan menyerah di sini. Sengsara, sakit, tak masalah. Aku pasti buat mereka. Maaf. Boleh juga dia. Jiwa iblis bisa menelan semua energi, tumbuh tanpa batas, dan terus berevolusi. Dalam waktu singkat, kekuatannya akan meningkat. Hei, bocah, jangan buatku kecewa. Jiwa petarung. Jadi semua itu nyata. Aku sudah sampai puncak tahap penyerapan. Sebentar lagi capai tahap fondasi. Tak kusangka jiwa petarungku berwujud anak anjing. Sadarlah. Akhirnya sadar. Pingsan 3 hari? Kukira kau mati. Sudah 3 hari? Gawat, lomba sekte Krios akan segera mulai. Sekte Krios? Jangan pergi, kembalikan jantung iblisku. Lihatlah penerimaan murid Sekte Krios. Banyak ahli hebat. Kembalikan jantung iblisku. Boleh ya? Maaf, jantung iblis menyatu denganku. Tak bisa diambil lagi. Pergilah. Balas dendam. Ikut aku. Bahaya. Terima kasih Kak Widan. Jadi, dia musuhmu? Selamat datang, Guru Agung. Salam, Guru Agung dan Ketua Guru Besar. Ketua Sekte Lama bertapa mulai upacara penerimaan murid. Upacara 2 babak. Babak 1, tes jiwa petarung. Babak kedua, duel jiwa petarung. Tes babak pertama dimulai. Para murid silakan masuk. Aku duluan. Aku juga. Lima tingkatan, putih, kuning, ungu, hitam, merah. Aku jadi tingkat merah, agar semua orang terpukau. Kau yakin? Tingkat hitam sangat langka. Petarung tingkat merah itu legenda. Tak pernah muncul ribuan tahun. Jiwa petarung, keluarlah! Tingkat putih, jiwa petarung, macan tutul, Laulau. Berikutnya, Yola Yavira. Setelah 3 tahun latihan keras, akhirnya saat ini tiba.
Tingkat ungu, puncak tahap fondasi. Sayangnya jiwa kupu-kupunya lemah. Kenapa lemah sekali? Tunggu disayangkan. Aku tak berguna. Benih jiwa tak mempan. Daripada ku simpan. Ku bantu ubah nasibmu. Benih jiwa, benih jiwa. Ini sudah tahap hitam. Dewi kupu, petarung mutasi. Bakatnya kelak bisa melampaui kita. Pantas selama 3 tahun Widan selalu sebut dia. Zeya, apa kau bersedia jadi muridku? Saya hormat pada Guru Agung. Baik, saya lolos babak kedua. Usai upacara ini, kau jadi putri suci Sekte Krios. Terima kasih, Guru Agung. Babak pertama selesai. Babak kedua, duel. Tunggu. Jiwa petarungmu bangkit. Kekuatanmu di tahap penyerapan. Mereka di puncak tahap fondasi. Ada yang tahap inti. Kau pergi sekarang. Sama saja bunuh diri. Kalau balas dendam orang tuaku mengharuskan aku mati, aku tahulah. Saka? Ternyata pecundang itu tak mati. Saya, Saka Satria datang. Buat apa kau kemari? Selalu ada jalan keluar di setiap rintangan. Aku menagih hutangmu. Menagih hutang. Sekte melarang siksa manusia awam. Guru Agung jangan tahu. Saka, Zeya tak jadi nikah denganmu. Salahmu sendiri. Jangan ganggu Zeya lagi. Aku tak tertarik padanya. Kalian lagi tes tingkat jiwa petarung kan? Aku juga mau mencoba. Ini upacara penerimaan murid Sekte Krios. Jangan bikin onar di sini. Bisa-bisanya dia menahan tekananku. Kenapa? Masih mau bunuh dan bungkam aku. 3 hari lalu. Kak Widan, apa maksud omongannya? Zeya, jangan dengarkan dia. Hei Saka, pergi sana. Kalau tidak, jangan salahkan aku kasar. Saka, mau tes gabung sekte? Karena dia tunangannya Zeya, biarkan dia ikut tes. Sekaligus untuk selesaikan masa lalu. Dasar pecundang. Mari lihat badai apa yang akan kau tunjukkan. Jantung iblis akan bentuk kembali jiwa petarungku. Tapi aku tak tahu ada di tingkat apa. Jiwa petarung, keluar! Ternyata dia punya jiwa petarung. Seekor anjing. Ternyata jiwa petarungmu seekor anjing. Lucu sekali. Apa maksudnya? Berarti saat duel, anjing itu akan menggigit. Anjing itu bahkan tak setinggi lututku. Pantas Putri Suci batal menikah dengannya. Kalau jadi dia, aku juga pasti batalkan. Saka, sudah puas berulah? Kalau sudah puas, pulang sana. Saka, jiwa petarungmu 5. Jangan berlagak. Ada yang salah dengan anjing. Jiwa petarungmu belum tentu lebih kuat. Jiwa pejuang Kak Widan hitam, mutasi. Itu makan neraka, tak selevel denganmu. Cepat pulang sana. Soal keributan hari ini, Kak Widan tak akan permasalahkan. Dasar pecundang, beraninya meremehkan Kak Widan. Kak Widan, habisi dia. Boleh saja. Kau tak terima kenyataan. Kutunjukkan. Jiwa petarung sejati. Makan neraka. Mengkalah. Itu dia. Itu macan neraka yang katanya mirip macan neraka legendaris. Saka, kalau kau berlutut dan minta maaf, aku bisa memaafkanmu kali ini. Tapi kalau kau menolak,
Di babak kedua nanti, ku pastikan kau sengsara. Jadi itu andalanmu? Widan, kau harus bayar perbuatanmu. Aku tak akan mengampunimu. Jiwa petarung, muncullah. Kau masih menantangku? Oke. Karena kau memaki, biar ku bantu. Macan neraka. Bunuh dia. Kerja bagus, Bubu. Teknik menyerap energi. Kekuatan itu kan cuma dimiliki monster penelan. Monster penelan? Kenapa beda dari isi buku kuno? Apakah karena energi yang ditelan kurang? Kembalikan jiwa petarungku. Gawat, dulu Kaisar Iblis pakai 2 petarung. Monster penelan taklukkan 3 dunia. 3 dunia tunduk padanya. Kalau ketahuan mereka, Saka pasti dibunuh. Jiwa petarung Kawidan sudah ditelan. Tidak, mustahil. Kumanjing, mustahil telan jiwa petarung Kawidan. Saka, jiwa petarung adalah kekuatan. Mau hancurkan Kak Widan. Cepat kembalikan jiwa petarungnya. Apa yang sudah dimakan Bubu tak bisa dimuntahkan. Oke, bagus sekali. Masih belum paham? Baru tahap penyerapan. Kami teknik grill sudah. Tahap penyerapan di tahap itu. Sekarang beda. Jiwa iblis salurkan padaku. Ini. Kau di tahap pondasi. Tahap pondasi menengah? Tahap pondasi puncak. Bajingan, Saka, apa? Anjing punya energi murni. Menyalurkannya ke tuannya. Persis kekuatan jiwa petarung purba itu. Buku kuno menyebut, monster penelan adalah monster buas saat dunia baru. Sifat alamiahnya gemar membunuh, kejam, brutal. Tapi dia, kerja, periksa isi buku kuno. Cari tahu apakah benar. Anjing ini, monster penelan legendaris. Tak boleh dibiarkan. Guru aku, ilmu Saka. Jiwa petarungku tertelan. Tingkatkan kekuatannya. Mohon guru aku membelaku. Energi murni ditelan. Wujud makan neraka mengutuk. Kenapa aku lemah sekali? Guru aku, 30 tahun kultivasiku lenyap. Ini pil semesta. Diserap, kekuatan pulih. Terima kasih, guru aku. Tak kusangka jiwa iblis begitu hebat. Sebentar lagi aku capai tahap inti. Beraninya ambil jalan pintas. Latihan kultivasi harus bertahap. Andai dulu aku tak memberimu benih jiwa. Apa kau masih akan jadi putri suci sekte Krios? Omong kosong. Dari ribuan benih jiwa, mampu bangkitkan satu. Udah jenius sejagat raya. Tahap putih sepertimu tak punya benih jiwa. Berani hina putri suci lagi. Kami akan kasar. Terserah. Setidaknya lolos babak pertama. Aku umumkan, Saka lolos babak pertama. Babak kedua. Duel jiwa petarung. Tunggu, Saka datang karena aku. Guru aku minta dibebaskan dari ujian tulis dan ikut babak kedua. Aku mau selesaikan urusanku dengan Saka. Aku setuju. Murid masuk arena, pertarungan dimulai. Saka, akan kubuat kau sadar, kekuatanmu cuma tipu daya ilmu hitam dan bukan milikmu sendiri. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Jangan buang waktu. Keluarkan jurus andalanmu. Aku punya benih jiwa petarung. Kekuatanku bisa melukaimu. Kau pasti takut aku makan jiwa petarungmu. Tak usah pura-pura. Karena kau tak punya, biar ku tunjukkan punyaku. Saka, Putri Suci ingat masa lalu. Bersyukurlah bisa duel dengan Putri Suci. Berani menyerang tanpa peringatan. Benar, tak tahu diri. Putri Suci, Saka sungguh tak tahu malu.
Mohon beri dia pelajaran. Saka, hanya karena kita batal menikah, bukan berarti kau bisa berulah di Sekte Krios. Kau bahkan tak peduli kenangan lama kita. Aku sungguh kecewa padamu. Kita sudah lama putus. Masa lalu apa lagi yang kau bicarakan? Kenapa kau bisa berubah begini? Jangan banyak omong kosong. Pertandingan belum selesai. Oke, kalau kau bersikeras ingin bertanding, aku turuti keinginanmu. Jiwa petang, keluar. Meski kita berdua di tahap fondasi puncak, aku kultivasi 3 tahun di Sekte Krios. Ditambah tingkat hitam dan benih jiwa, kau bukan tandinganku. Menyerahlah. Aku bahkan jijik mau menelan jiwa petarung. Bukan cuma energi murni jiwa petarung, tapi kekuatan kultivasi bisa ditelan. Ilmu hitam tingkatkan kemampuanmu. Hanyut dalam dendam. Sangka, jangan salah langkah lagi. Paman dan Bibi tak ingin melihatmu seperti ini. Kau sudah membunuh orang tuaku. Apa hakmu menyebut mereka? Apa katamu? Ada apa dengan mereka? Kau sendiri tak sadar dengan tindakanmu? Apa karena kita batal menikah, Paman dan Bibi jatuh sakit? Tak tahu mereka sakit. Ini pil pemulih. Cepat berikan pada mereka. Lagi-lagi pil ini? Kau pikir pil ini bisa membangkitkan mereka? Apa? Maksudmu, mereka sudah mati? Tak mungkin, 3 hari lalu mereka baik-baik saja. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah semua itu atas perintahmu? Kau suruh Widan tinggal dan musnahkan segenap keluargaku. Musnahkan segenap keluarga. Sayang sekali. Langit tak berpihak padamu dan membiarkan aku hidup. Tidak. Bukan begitu. Paman dan Bibi baik padaku. Mana mungkin aku suruh Kak Widan? Apapun alasanmu, apa itu bisa hilangkan fakta mereka telah mati? Hari ini juga, aku sendiri yang akan musnahkan kalian berdua. Sebagai hiburan orang tuaku di surga. Rupanya dia korbankan segalanya untuk balas dendam padaku. Oke. Kalau begitu, akan kuberikan nyawaku padamu. Zea, jangan biarkan pecundang ini membohongimu. Dia tahu kau menghargai hubungan, makanya sengaja beralasan saat aku pemulihan. Dia cuma ingin mengacaukan pikiranmu. Dia tak punya cara lain kalahkanmu. Di log ini, Yakin tak sakiti Paman dan Bibi? sekte melarang keras menindas manusia awam. Lagi pula, kenapa aku menindas mereka? Benarkah Kak Widan tak menipuku? Kalau tak percaya, buktikan sendiri setelah lomba. Selanjutnya, serahkan padaku. Saka, setelah ini aku akan pulang bersamamu. Tapi jika ternyata kau menipuku, seumur hidup aku tak akan memaafkanmu. Berhenti! Saka, awalnya aku tak niat menghajarmu, tapi kau sengaja menuduh saat aku pemulihan. Kak Widan, habisi dia. Orang seperti ini tak pantas masuk Sekte Krios. Saya tujuh, pagi, usir dia. Usir dia. Aku pasti akan memberimu pelajaran. 1000 tahun lalu, Titadara dikeluarkan. Siapapun menyatu dengan jantung iblis, akan jadi penguasa baru klan iblis, dan menikah dengan putri suci klan iblis. Itu berarti dia calon suamiku. Tak bisa. Aku tak boleh biarkan dia celaka. Kalau Zea mundur, berarti Saka menang. Sekte Krios menindas orang lemah, bahkan menyerang beruntun kalau tersebar. Tak takut nama baik kalian rusak. Ini bukan urusanmu. Pertandingan Sekte Krios, bukan urusan orang luar. Bocah ini terlalu ganas. Biarkan Widan beri dia pelajaran. Saka, mau apa kau? Tak usah panik. Aku tahu. Kau mau masuk Sekte Krios. Asal kau serahkan ilmu hitammu, kujamin kau bisa lolos babak ini. Ilmu hitam? Benar. Asal setuhu, setelah jadi putra suci,
posisi senior tertua milikmu. Ribuan murid krios tunduk padamu. Lalu bagaimana dengan balas dendam orang tuaku? Aku tahu kau dendam atas kematian orang tuamu. Tapi kau sudah masuk jalur kultivasi. Kau harus paham bahwa orang yang masuk di dalamnya bisa jadi paling baik dan paling kejam. Di saat baik, mereka tak tega injak semut. Di saat kejam, keluarga pun tega dikhianati. Di dunia ini, ada begitu banyak orang putus hubungan keluarga hanya demi meningkatkan kekuatan. Orang tuamu manusia awam, cepat atau lambat jadi debu. Cepat atau lambat mati. Kenapa kau pusingkan itu? Serahkan ilmu hitammu. Lomba usai, kudoakan kehidupan mereka selanjutnya bisa berkultivasi. Mungkin roh mereka di surga berterima kasih padamu. Jangan kau! Mati kau! Dasar tak tahu diri. Akan kubiarkan kau menelan jiwa petarungku lagi. Jiwa petarung menyatulah. Saka menolak serahkan ilmu hitam. Ku buat kau ingin jiwa petarung menyatu, kemampuanku meningkat. Anjingmu tak bisa menelannya lagi. Kekuatan andalanmu hilang. Membunuhmu sama mudahnya. Membalikkan telapak tangan. Siapa hidup dan siapa mati masih belum pasti. Bertarung lama, rasakan balasanku. Saka menyesal sekarang belum telat. Inginkan ilmu hitamku, tukar nyawamu. Masih tak mau serahkan? Aku punya banyak cara buat kau menyerahkan. Kamu pikir, beruntung sedikit, kau bisa semena-mena? Mau menegurku? Kau tak berhak. Kak Widan, jangan keras padanya. Jangan lukai nyawanya. Kalau tak diberi pelajaran, takkan berhenti berlagak. Saka. Sudah sekarat? Masih mau melawan? Dia bisa menelan kultivasiku. Kenapa? Mau kabur? Terlambat. Akan kutelan kekuatanmu. Lepaskan. Dalam sekejap, setengah kekuatanku ditelan. Bukan cuma jiwa petarung, tapi kekuatanku. Ilmu hitam macam apa ini? Tak hanya luka sembuh, kekuatanku meningkat. Menelan kekuatannya lagi, jiwa iblis berevolusi. Aku bisa lebih kuat. Saka, kau memang punya ilmu hitam, tapi kekuatan kultivasimu masih tak mampu tunjukkan kemampuan sebenarnya. Serahkan ilmu hitammu padaku. Mimpi! Pecundang sepertimu berani sombong. Kalau Kak Widan tak menahan diri, kau bisa musnah. Dasar tak tahu diri! Kak Widan, cepat habisi dia! Kali ini akan kusadarkan kau perbedaan kekuatan kita. Saka, menyerahlah. Kau takkan bisa menang. Menyerah? Kemenangan sesaat bukan penentu segalanya. Kita pergi dulu, lalu atur strategi. Keluargaku sudah tiada. Aku sudah tak punya tempat kembali. Pertandingan hari ini sekaligus penentuan. Kemenangan dan kematian. Sayang sekali. Kekuatan kita beda jauh. Dengan kemampuanmu sekarang, jelas tak cukup. Kenapa tertawa? Jika masih tak serahkan ilmu hitam itu, serangan ini akan merenggut nyawamu. Jiwa petarung mengguncang semesta. Menjulang agung, tak tergoyahkan. Jiwa petarung terbakar. Dia membakar jiwa petarung? Saka, Ontika, memaci, bakar jiwa petarung, tingkatkan kekuatan. Setengah jam, jiwa petarungmu hangkuah. Saat itu tiba, lenyap jadi abu. Demi balas dendam orang tua, tak takut mati. Ini Caha Binti. Dia membakar jiwa petarung, bertarung nyawa.
Demi kekuatan tahap inti sementara, bocah ini picik. Dia bertindak sembrono, meski paksakan diri ke tahap inti. Tapi selawan bidan di tahap inti puncak, tetap kalah. Apa ini sepadan? Kau korbankan nyawa demi bunuh Kak Widan. Jangan-jangan omongannya benar? Apa Kak Widan benar menyakiti paman dan ibu? Tahap inti? Mau bunuh aku? Tunggu apa? Membakar jiwa petarung demi tingkatkan kekuatan tanpa pelegu serang. Setengah jam kau mati. Setengah jam sudah cukup untuk membunuhmu. Aku di yang dipungkak, sedangkan kau. Ini, Kak Widan. Apa aku tak salah lihat? Kak Widan terluka oleh Sepertinya aku terlalu menilaimu tinggi. Puncak tahap inti milikmu ternyata hanya segini. Lelucon ini sudah waktunya berakhir. Darah. Saka. Aku mau nyawamu. Jurus andalan Kak Widan akan neraka pembeksem. Jurus ini mengorbankan segalanya demi membunuh musuh. Bahkan jiwa lahir pun sulit menahannya. Sepertinya pemenangnya sudah ditentukan. Mati di bawah jurus ini, kau boleh mati tanpa penyesalan. Macan neraka pemusnah. Hancur. Apa yang terjadi? Widan ternyata kalah. Macan neraka pemusnah milikmu begitu lemah. Jurus andalanku dikalahkan. Sekarang giliran aku. Saka, tapi tingkat tahap inti ditambah kekuatan kerasukan jiwa petarung. Bagaimana bisa kau kalahkan aku? Hari itu, apa yang sebenarnya kau dapat di bawah tebing? Kau tak akan pernah tahu seumur hidupmu. Kau menamparku? Gerakan apa paning? Saka. Aku mau kau mati. Lepaskan aku, atau kau akan lebih sengsara dari mati. Benarkah? Jiwa petarung ini dikalahkan. Kak Widan Terzak. Dia tak bisa melawan. 3 hari lalu, atas penderitaan orang tuaku. Hari ini kau akan membayar. Guruku, selamatkan aku. Hari ini tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Jika kau tak punya kekuatan tersembunyi lainnya, maka kau boleh mati sekarang. Dasar binatang. Beraninya kau. Guru Agung? Sekarang ngambil ke Tio. Orang lain dilarang ikut campur. Tetua Agung, apa maksudmu? Anak ini jahat. Memanfaatkan pertarungan ini, mau bunuh kakak seperguruanmu. Diam sekali. Bagaimana aku bisa diam? Kakak, lulus tes pertama. Setengah murid Krios. Dan kakak seperguruanmu. Pertarungannya belum selesai. Kumohon Tetua Agung menyingkir. Apa kau berani melawanku? Bakar jiwa petarung. Waktuku tak banyak. Aku tak bisa menundanya lagi. Tetua Agung, maafkan kelancanganku. Berani? Saka Satria. Tinggal sedikit lagi. Jiwa petarungku akan berevolusi. Tak tahu cara bertobat. Masih berani bikin ulah di depanku. Aku bunuh sesama murid. Hak hormat singa. Langgar aturan sekte. Jiwa petarungnya harus dilenyapkan. Bukti dan kata. Benar. Lenyapkan dia. Saka Satria. Tahu salahmu. Aku bunuh saudara seperguruan. Hak hormat singa. Widan Tanu diserang aku. Kalian di mana? Dia bunuh orang tuaku. Kalian di mana? Salah? Di mana letak kesalahanku? Kalau kau tak pakai teknik rahasia, Kak Widan akan menyerangmu. Benar. Kak Widan memberimu pelajaran. Mana mungkin dia membunuhmu? Saka, jangan memfitnah. Guru Agung, aturan pertama sekte Krios. Tak boleh menindas yang lemah. Membantai manusia awam. 100 tahun di sekte ini. Tak pernah kulanggar. Mana mungkin kulakukan itu? Mohon Guru Agung berlaku. Saka, dengar.
Kak Widan tak bunuh orang tuamu. Aku melihatnya sendiri. Mana mungkin salah? Widan tak akan berbohong. Ini pasti salah faham. Minta saya tolong ke Widan. Setelah pertarungan ini selesai, akan kukirim Widan selidiki kebenaran dan beri kau keadilan. Minta maaf? Menyuruhnya memberiku keadilan? Langgar aturan sekte, kekuatanmu dilenyapkan. Kau diusir. Pelanggaran pertama. Aku berbaik hati. Dengan ini, belum puas. Keterlaluan. Tak tahu diri. Benar. Saka, dengarkan Tetua Agung. Usai pertarungan ini, aku kembali bersamamu. Kembali. Widan membunuh orang tuaku, tapi hanya karena perkataannya. Kalian semua melindunginya. Kalian semua itu sekelompok jalang yang sok suci. Kurang ajar. Masuk sekte. Harus patuhi aturan sekte. Benar salah sekte yang tentukan. Anggap diri paling mulia, tapi tak bisa bedakan benar salah. Klaim sekte ini suci, tapi penuh kotoran. Sekte begini, lebih baik tak masuk. Hari ini, utang darah harus dibayar dengan darah. Widan Tanudi, aku pasti akan membunuhnya. Saka, Hanya dengan bayangan ilusi, teknik rahasia Saka berhasil dikalahkan. Memang sehebat rumornya, piton langit biru itu. Awas, itu jiwa petarung yang hampir capai tingkat merah. Saka Satria malah berani melawan tetua. Dia benar-benar cari mati. Guru Agung, ampuni dia. Saka Satria terbawa emosi sesaat. Tak bermaksud menyinggung Guru Agung. Sudahlah, kau muda. Duniawi bukan obsesi. Akui salahmu. Sekte keluar dari kau. Aku tak bersalah. Sepertinya duniawi telah menjadi iblis di hatimu. Kemarilah. Aku akan bantu melepaskan sifat iblis di hatimu. Menghilangkan sifat iblis, itu kan sama dengan melenyapkan kultivasi Saka. Saka, cepat sadar. Sadarlah dari jalan salahmu dan kembali ke jalan benar. Jika balas dendam orang tuaku berarti jadi iblis, lalu kenapa kalau aku menjadi iblis? Bubu! Binatang terkutuk, kau berani menelan esensi jiwa. Beraninya kau gunakan esensi milikku. Lancang sekali. Tinggal sedikit lagi! Tinggal sedikit lagi! Guru Agung, teknik sokan menelan esensi jiwa petar, juga menelan energi serangan. Jangan sampai bersentuhan! Aku justru ingin melihat apakah ini monster penelan dari legenda itu. Binatang terkutuk, cepat tunjukkan jiwa petarungmu. Orang tua brengsek! Jalan kultivasimu tak mudah. Sudah sering kubantu. Agar kau tak salah jalan. Tak mau tobat? Kilas kepala. Suruh binatang ini buat onar. Tak bisa kubiarkan kau hidup. Kakak, catatan kuno. Monster penelan mirip macan. Bermula dua di kepala, bersayap dua di punggung. Ikan India dari iblis. Sangat puas. Anjing putih kecil ini bukan monster penelan. Kita salah faham. Terus kenapa? Salah faham. Terus kenapa? Anak ini dirasuki iblis. Haus darah. Jiwa petarung yang menelan esensi makhluk itu tak bisa dibiarkan. Jika bukan monster penelan, jika dibiarkan makin kuat,
khawatir dia hancurkan 3 dunia. Saka tumbuh besar bersamaku. Dia tak mungkin akan menjadi iblis. Aku mohon Guru Agung berbelas kasih. Ampuni dia kali ini. Kalau Saka mati, bukankah teknik rahasianya juga akan lenyap? Guru Agung, Saka menyerangku dengan teknik rahasia. Aku kalah. Jika dia mati, takut hatiku jadi iblis. Kultivasiku tak bisa naik lagi. Mohon ampuni nyawanya, Guru Agung. Hukuman mati bisa diampuni, tapi penderitaan tak bisa dihindari. Iba Petarung, mungkul. Piton langit biru, burung raganya. Segel jiwa petarungnya. Kapanpun kau sudah sadar akan kesalahanmu, saat itulah aku akan biarkanmu lihat cahaya lagi. Sedikit lagi, semangatku hampir berevolusi. Aku tak terima. Makan. Jangan. Tidak. Saka? Tak peduli apakah itu monster penelan atau bukan, lebih baik salah membunuh 1000 orang daripada membiarkan 1 orang lolos. Saka Satria sudah mati. Pertarungan masih berlanjut. Ini. Monster penelan muncul, melindungi tuannya. Saka tak mati. Seranganku ditelan habis. Apa ini? Jiwa petarung. Wajahnya seperti macan. 2 tanduk di kepala, 2 sayap di punggung. Sama persis seperti catatan kuno. Monster penelan dari legenda itu. Monster Deva. Itu binatang terkutuk. Guru Agung, apa yang terjadi? Itu pemimpin 3 monster ganas kuno. Monster penelan. Sekali terpilih jadi inang, kultivasi cepat meningkat. Hati dan pikirannya akan berubah. Akhirnya, dia jadi monster pembunuh. Pantas saja, pecundang ini tiba-tiba jadi kuat. Ternyata, ada monster yang membantunya. Dia hanya pinjam kekuatan lain buat dirinya kuat. Waktunya tiba, binatang ini bunuh tuannya, lalu bebas, mengacaukan 3 dunia. Membunuh tuannya? Kalau begitu Saka Satria, dia... Menyerangnya. Memaksa binatang terkutuk ini keluar dari Saka. Menyelamatkan nyawanya. Tak kusangka, Saka keras kepala, tak tahu diuntung. Sekarang, binatang terkutuk ini telah muncul. Semuanya sudah terlambat. Kematian Saka adalah salahnya sendiri. Zeya, kamu tak perlu mengkhawatirkannya. Tidak, dia tak mati. Monster penelan haus darah. Tak bisa bedakan benar salah. Cepat kemari. Haus darah? Yang tak bisa bedakan itu adalah kalian. Binatang itu tak menyakitinya. Iwa Petarung beda tiap pemilik. Saka punya jiwa monster. Terus kenapa? Sekte-sekte terhormat ini menganggap diri mereka paling benar dan terhormat. Tapi di belakang, semuanya kotor. Apa katamu? Jika tak ingin orang lain tahu, maka jangan pernah melakukannya. Binatang ini telah membunuh seluruh keluarga Saka. Bukankah sudah sepantasnya Saka balas dendam? Omong kosong. Aku tak pernah melihatmu saat pertarungan murid. Kamu bukan peserta tes. Katakan, siapa kamu? Tuhanmu menusuk ya sekte Bios. Aku, tunangan Saka. Tunangan? Saka, batalkan pertunangan Jayabira. Dari mana datangnya tunangan? Kurasa kau bunuh keluarga Saka. Lalu fitnah aku. Kamu masukkan monster penelan ini ke dalam tubuhnya agar dia pelihara binatang ini untukmu. Guru Agung, asal wanita ini tak jelas. Tindakannya aneh. Izin tangkap dia. Cari tahu kebenarannya. Monster penelan muncul. Membawa bencana bagi 3 dunia.
prioritas utama bunuh dia. Cegah masalah masa depan. Kalau mau menyakitinya, langkahi dulu mayatku. Klan iblis, dugaan saya benar. Semua ini tipu muslihat kalian. Kalau begitu, jangan ditahan. Wanita iblis, monster buas. Bunuh semuanya untuk melindungi seluruh dunia. Ini adalah tugas kita. Gerombolan binatang ini, jangan harap kalian bisa menyakitinya. Hanya seorang puncak tahap inti. Berani-beraninya membuat onar di hadapanku. Cari mati. Saka adalah tunanganku. Dia juga pemimpin klan iblis. Demi nyawa, lindungi dia, biar bisa pergi. Wanita iblis bukan ancaman. Hati-hati binatang ini melawan sampai mati. Jangan biarkan dia kabur. Aneh. Kenapa dia hanya mementalkan kita? Tapi tak ada niat menyerang balik atau kabur. Binatang ini licik. Hati-hati. Jangan tertipu. Serang bersama. Binatang terkutuk. Mati kau. Jangan. Monster Dewa Kuno ternyata hanya segini saja. Bagaimana bisa begini? Bagaimana bisa begini? Guru Agung, Anda dan kedua tetua menyerang. Binatang ini hancur lebur. Jika kabar tersebar, Sekte Krios pasti terkenal di 3 dunia. Kamu membunuh seluruh keluarga Saka. Kau bikin Saka mati. Hari ini, aku akan membunuhmu untuk membalaskan dendam mereka. Siapapun yang menyakitinya, Mati! Monster penelan tak menyerang balik. Saka buah. Ternyata mau lindungi Saka. Aku tahu kamu tak mati. Cepat pergi. Biarkan dia pergi. Untuk terus dikendalikan oleh klan iblismu, wanita iblis. Mati kau. mau membunuhnya? Sudah tanya aku belum? Saka, kau. Zea, Saka ini mungkin monster buas. Dia mau menipu kita. Jangan tertipu dia. Monster buas? Jiwa kau itu satu dari 3 monster ganas kuno, monster penelan. Kau yang sekarang bukanlah tandingan mereka. Kalau terus begini, kau tak bisa balas dendam. Kau hanya akan mati kelelahan di sini. Token putri suci klan iblis. Bawa kembali ke dunia iblis. Monster penelan. Jantung iblismu. Hormatimu sebagai pemimpin. Cepat pergi. Aku akan urus sisanya. Apa yang kau lakukan? Yang seharusnya pergi itu kau. Kita ini baru saja bertemu. Aku tak pantas kamu selamatkan dengan nyawamu. Saka, Dunia ini tak ada lagi yang buatku ingin tinggal. Jalan di depan masih panjang dan penuh dengan kematian. Aku tak menyesal. Sekte Krios! Kakak, Saka tak mati. Dia pasti tahu letak tempat monster itu disegel. Kalau kita bisa dapatkan info itu darinya, 2 monster yang tersisa bisa kita manfaatkan. Benar. 1 monster penelan saja sudah hebat. Jika ketiga monster muncul bersamaan di 3 dunia, siapa lagi musuh sekte kita? Kesempatan seperti ini, Sekte Krios harus memanfaatkannya. Saka, aku sebelumnya khawatir monstermu bawa bencana, makanya terpaksa menyerang. Kau satu dengan monster penelan. Bencananya hilang. Entah, apakah kamu bersedia menjadi muridku? Guru Agung, kau mau menerima Saka sebagai murid? Kenapa tidak? Guru Agung, Saka kerja sama iblis bikin onar. Dia tak hormatimu, memfitnah, melukaiku. Salah paham kecil. Jangan dipikirkan. Salah paham?
Saka, selama kau setuju, masalah yang lalu kita lupakan saja. Wanita iblis ini, aku ampuni nyawanya. Niat licik, jangan percaya. Setuju. Ada Serat. Saka, ratusan tahun Guru Agung, 2 murid, aku dan Kak Widan. Sekarang Guru Agung mau menerimamu. Beraninya kau minta syarat. Tak masalah. Katakan saja. Bunuh Widan Tanudi. Aku akan langsung menjadi murid. Aku bukan pembunuh keluargamu. Pelakunya orang lain. Benar. Yang membunuh keluargamu itu wanita iblis ini. Aku mau balas dendam mereka. Segera bunuh dia. Diam! Bukan urusanmu. Entah kamu bunuh Widan atau langkahi dulu mayatku. Saka, Widan Tanuji bukan pembunuh orang tuamu. Lagi pula, kita telah banyak melatih Widan ke tahap inti. Kami kerahkan segalanya. Mana bisa kau bunuh dia? Benar. Kalau kami menyetujuimu, siapa lagi gabung kita nanti? Saka, Kak Widan, bukan cuma murid tetua agung, tapi jenius pertama sekte. Capai puncak tahap inti usia 100 tahun. Bisakah kau berhenti membuat masalah? Puncak tahap inti? Memangnya hebat? Kau, Bagaimana orang tua? Sudah kamu putuskan? Saka, pekundang tahap fondasi. Tanpa monster penelan, aku bisa bunuh kau ribuan kali pakai satu tangan. Sekte kopangkan aku demi kamu. Benar. Widan adalah jenius langka di sekte kita. Kak Widan, Guru Agung, Anda. Sebagai guru, aku tak ingin melihat kalian saling membunuh. Kamu dan Saka salah faham. Sebagai guru, akan kupatahkan tulang otakmu. Hukuman kecil. Guru Agung, Anda memilih Saka Satria. Sebagai guru, aku tak pilih siapapun. Kau dan Saka, murid baikku. Cuma ini. Semua meridianku putus. Mau apa lagi? Kalau tulangnya tak patah, hanya ototnya terluka. Apa itu tak akan cukup? Saka, sudah cukup. Guru Agung, aku sudah berikan banyak kontribusi buat sekte. Tolong jangan siksa aku lagi. Widan, sebagai kakak, kau mengalah pada adikmu. Sabar sedikit, masalah ini akan berlalu. Saka, tulang dan meridiannya patah. Begini, kau bisa jadi muridku kan? Kau bisa pilih kasih. Kejam padanya. Mana mungkin aku akui binatang jadi guru? Apa katamu? Saka, Kak Widan di puncak inti pun salah dihukum. Kau hanya puncak fondasi. Berani tak sopan pada Guru Agung? Cepat minta maaf. Siapa bilang aku cuma di tahap fondasi? Setelah istirahat lama, Bubu juga seharusnya bangun. Jiwa iblis, pemberian kembali. Tahap inti. Tahap inti menengah. 10 tahun tahap fondasi, 100 tahun tahap inti, 1000 tahun tahap jiwa lahir. 3 hari lalu kau di tahap fondasi. Kenapa levelmu setara Kak Widan? Kalau aku tak salah ingat, butuh 1 hari naik dari ke puncak tahap inti. Monster penelan sehebat legendanya. Monster dewa ini harus dapat. Tak hormat yang tua, pantas dihukum. Kau pantas? Kau hanya ingin monster di dalam tubuhku kan? Jangan pura-pura lagi. Diberi kebaikan tak mau, malah cari masalah. Meskipun kau sudah mencapai tahap inti di hadapanku, kau tak lebih kuat dari seekor semut. Awas. Cuma segini. Aku ternyata meremehkan. Tapi seranganku tadi hanya 30% kekuatanku. Terus kenapa? Kau sudah selesai menyerang. Sekarang, giliranku. Saka, kau kalah. Pergi. Pergi segera selagi bisa. Aku beri waktu untukmu. Orang tua brengsek mati kau. Perbedaan di antara kita, bagaikan langit dan bumi. Benarkah seranganmu yang tadi?
Sekarang aku kembalikan padamu. Ini Guru Agung terluka. tak mungkin. Saka hanya di tahap inti. Kok bisa dia melukai kakak? Saka menelan kekuatan kakak. Terus menahan tak lepas. Sampai pada dia menyerang secara diam-diam. Menggunakan cara lawan untuk menyerang balik lawan. Tak kusangka jiwanya punya kegunaan sehebat ini. Bagus. Bagus sekali. Pukulan ini mengumpulkan 100% kekuatanku. Serahkan monster penelan. Kalau tak, kau pasti mati. Mau monster penelan? Tukar dengan nyawamu. Saka, ini kesempatan terakhirmu. Jangan banyak bicara. Dengan serangan ini, kita tentukan pemenangnya dan tentukan hidup mati. Saka, Kau sangat keras kepala. Kau pikir aku tak berani membunuhmu? Amanah Dewa Iblis. Tahap inti saja. Berani coba yang mustahil. Lawan takdir. Kalau tak serahkan monster penelan, pasti mati. Hidup atau mati? Aku yang menentukan. Kakak! Guru Agung tak mungkin. Tak mungkin. Kakak, dia berada di puncak tahap jiwa lahir. Tak peduli trik apa yang digunakan Saka, kakak tak mungkin kalah. Saka! Kakak hargai bakat. Selalu mengalah padamu. Kau terus sakiti kakak. Hari ini, kau tak akan bisa keluar Sekte Rio. Kakak, mundur. Kakak, Amarah Dewa Iblis, itu serangan terkuat dan pakai seluruh tenagaku. Dia bahkan tak terluka. kalau bukan karena levelku jauh di atasmu, mungkin tadi aku sudah terbunuh olehmu. Sayang sekali, kau masih terlalu muda. Sekarang tenagamu sudah habis, bahkan monstermu tak bisa memerintah lagi, kan? Kau tak bisa melawan. Hari ini akan kutunjukkan perbedaan kita. Teknik dan jiwa petarungmu tak tersembunyi. Piton langit biru. Masuki. Dengan kekuatanmu di level tahap inti, kau sudah memaksaku sampai sejauh ini. Kau sudah boleh merasa bangga. Sebelum aku dapat monster itu dan alam rahasia, aku akan membiarkanmu hidup. Kakak, hati-hati, monster itu bisa menelan. Dengan jiwa petarung, monster penelan, walau menelan, takkan bisa menelanku. Bocah, serahkan nyawa. Siapa yang bilang padamu? Aku tak bisa menelan lagi. Bagaimana mungkin energi spiritual piton langit biru milik kakak telah ditelan oleh Saka Satria? Tunggu! Monster penelan tak muncul! Apa yang terjadi? Jebakanku benar. Jiwa petarung merasukiku. Aku monster penelan. Aku monster penelan. Monster penelan tak perlu muncul. Kekuatan menelannya bisa kugunakan. Binatang terkutuk, beraninya kau. Keadaan telah berbalik. Tetua Agung dari Saka. Sekarang, silakan pergi ke alam bakat. Kurang ajar. Jangan ribut. Kok bisa begini? Kultivasi kita tak sebening kakak. Setidaknya sudah jiwa lahir menengah. Kok bisa kita kalah dari bocah tahap inti? Dia telan esensi piton langit biru. Dia tembus tahap jiwa lahir. Apa? Si Casey sudah. Sekarang yang tua. Ada lagi yang lebih tua. Sekte Kios kalian semua. Maju bersamaan. Jiwa petarung monster penelan itu aneh. Aku khawatir kita berdua bukan tandingannya. Lalu bagaimana?
Maksud Kak Cakra adalah... Hari ini, siapapun yang menghalangiku akan kubunuh. Carter, lepaskan Kak Cakra. Kalau tidak, kubunuh dia. Kalau kau berani bergerak lagi, akan kubunuh dia. Saka, Ketua Sekte Krios yang terhormat ternyata melakukan perbuatan serendah ini. Kalau sampai tersebar, tak takut ditertawakan. Pemenang jadi raja, yang kalah jadi bandit, yang tertawa di akhir adalah pemenangnya. Guru Agung. Aku ini murid Anda. Di dunia ini, demi kultivasi, tinggalkan cinta, bunuh istri, bunuh orang tua sendiri. Banyak. Apalah artinya seorang murid? Di dunia ini, demi meningkatkan level kultivasi, meninggalkan cinta dan bunuh istri, itu ada banyak. Benar-benar guru dan murid yang serasi. Cara bicaranya saja sama persis. Saka, lepaskan Cakra, kembalikan jiwa petarungku. Kalau tidak, kubunuh teman masa kecilmu sekarang. Orangnya takkan ku lepas. Esensi jiwa petarung takkan ku kembalikan. Kalau kau mau membunuh, bunuh saja. Saka, kamu sudah tak peduli dengan hidup matiku? Nyawa dibayar nyawa. Mengingat hubungan kita. Setelah kau mati, aku balas dendammu dengan membunuh mereka. Kalian berdua pernah bertunangan. Tak percaya kau setega ini. Kalau begitu, bunuh saja dia. Berhenti. Shokim, mengabaikan temanmu, malah peduli iblis wanita. Wanita iblis? Yang mau diselamatkan. Iblis ataupun dewa, di mataku semuanya sama. Kalau kau berani menyentuhnya, aku jamin tak akan ada yang selamat di sekte ini. Kita ini baru saja bertemu. Kau tak perlu peduli dengan hidup matiku. Cepat bunuh mereka. Diam. Aku tak percaya. Kau akan diam saja lihat wanita iblis ini mati. Kalau tak percaya, coba saja. Baik. Aku lepaskan. Kumana King Guze? Mana pantas melawan kami? Binatang terkutuk. Kubunuh kau. Saka tak boleh mati. Jangan karena dendam pribadi hancurkan kejayaan ribuan tahun Krios. Apa yang harus kulakukan untuk melepaskannya? Hilangkan level kultivasimu, serahkan monster penilan, kubebaskan wanita iblis ini. Saka, jangan percaya mereka. Lepas kau, bunuh mereka. Balaskan dendam orang tuamu. Apa kau? Benar-benar akan mengabaikan nyawanya? Saka, tak kusangka. Kau beneran rela lakukan ini demi penyihir itu. Kenapa kau begitu, Bedo? Kau pernah berjasa padaku. Kalau bukan karena kau, aku tak ada kualifikasi masuk sekte Krios. Ini adalah utangku padamu. Tidak, bukan begitu. Kau tak berutang apapun padaku. Saka, di dalam hatimu, apa dia lebih penting dariku? Apakah hubungan kita bertahun-tahun ini kalah sama dia yang cuma menemanimu 3 hari? Sejak hari kau batalkan pernikahan. Saat orang tuaku meninggal, kau dan aku tidak lagi punya ikatan. Aku sudah hancurkan ilmu bela diriku sesuai maumu. Lepaskan dia. Lepaskan? Sekarang? Apa hakmu buat negosiasi sama kami? Saka, Serahkan monster penelan itu. Lepaskan dia. Kalau tidak, kau tak akan dapat apapun. Kau tak berhak menolak. Kak Cakra, pakai teknik pencari jiwa. Teknik itu dipakai, Saka akan jadi idiot. Penggunanya pun jika gagal, akan berisiko ditelan balik. Saka sudah kehilangan seluruh kekuatannya. Aku tak mungkin gagal. kalian semua benar-benar biadab. Lepaskan dia. Saka, Lumah iblis bayangan. Kak Cakra, minggir. Sedikit lagi, buat dapat informasi monster penelan. Seandainya tahu begini, seharusnya langsung bunuh saja wanita iblis ini. kenapa kau rela hancurkan kekuatanmu demi aku dan biarkan mereka menghina? Padahal kau jelas bisa bunuh mereka. 3 hari lalu, di bawah kolam,
Kau beri harapan hidup dan kekuatan balas dendam. Kau berjasa pada aku. Aku tak akan diam lihat kau menderita di depanku. Kita sudah impas. Cepat pergi. Saka, yang lihat tubuhku harus bertanggung jawab padaku. Kau berutang padaku, seumur hidup pun tak akan bisa kau lunasi. Saka, jiwanya hancur. Nyawanya terancam. Tinggalkan dia. Aku lepaskan kau. Sekalipun mati, aku akan berusaha bawa dia pergi. Jangan kekuatanmu itu. Beraninya bicara rebut orang kami. Kebaikan dan keburukan tak pernah damai. Hari ini, kalian takkan pergi. Wanita iblis bersiap mati. Kekuatan iblis, teknik pelarian darah. Kau mau lari kemana? Tunggu dulu. Kita bertiga semua sudah terluka. Jika terus mengejar, wanita iblis itu pasti mati-mati. Kakak, rahasia Saka mengguncang 3 dunia. Tak boleh biarkan mereka lari. Saka Sekura. Wanita iblis terluka parah pakai sihir. Mereka tak akan bisa lari jauh. Di mana 4 penjaga agung? Hormat kepada tetua. Segera selidiki jejak mereka. Begitu ada kabar, laporkan. Baik. Guru, tolong aku. Widan, perlakuan guru padamu tadi pasti bikin kau kesal. Sebagai murid, tak melawan. Guru, tenanglah. Kelak aku pasti akan berteman baik dengan Saka. Dia bukan saudara seperguruanmu. Aku hanya khawatir Saka. Tak mampu kendalikan monster penelan itu, makanya terpaksa mau jaga dia di sisiku. Guru memang baik. Untuk damai 3 dunia, rela jadi teladan. Menderita sedikit tak apa. Guru sudah berkorban untuk sekte Krios. Jadi aku pun rela apabila mati. Benar-benar muridku yang baik. Mundurlah dan sembuhkan luka. Terima kasih, Guru. Dasar orang tua keji. Kau kira aku tak tahu apa-apa ya? 3 makhluk buas besar di alam kuno Soma pasti terkait Telaga Biru. Kesempatan besar ini milikku. Kok Saka yang jatuh? Dari tebing tidak ada? Mungkinkah alam kuno Soma ada di Telaga Biru ini? Siapa itu? Saya. Kenapa ke sini? Tadi ke keluarga Satria, temukan jejak energi rubah bayangan. Yang bunuh ayah dan ibunya Saka itu kau, kan? Ya, kenapa? Ku bunuh kau. Tebus nyawa mereka. Dasar wanita hina. Orang tak berguna. Mau bunuh aku. Mereka semua keluarga. Keluarga? Tolak tunangan. Menjauh dari mereka. Kenapa tak bilang mereka keluargamu? Saka punya monster penelan. Tapi kau malah mau balas budi. Maksudmu membunuhku. Agar kembali padanya, kan? Baiklah. Hari ini aku akan tiduri kau. Wanita hina. Lihat saja. Dia masih menginginkanmu atau tidak? "500 tahun telah berlalu. Akhirnya ada seseorang yang bisa bangunkan aku dengan darah segar. Tapi, kenapa tubuh ini baru setingkat tahap inti mas menyerap energi? Dari langit dan bumi. Tahap inti jiwa menemukan. Dasar tak berguna. Hanya pulih sampai tahap inti jiwa. Sepertiga kekuatan aslinya pun tak dapat ditahan.
Kau bukan Widan? Siapa kau? Aku disegel selama 500 tahun. Orang sekarang tingkat kekuatannya rendah sekali. Tapi, tak masalah juga. Cocok buat aku pahami keadaan tiga alam. Santai, tenangkan pikiran. Aku baca ingatan. Monster penelan ternyata muncul di dunia. Benar-benar pertolongan dari surga. Sakalah. Yang pantas, aku rebut tubuh fisiknya. Aku masih butuh kau jadi pelindung. Ku beri satu stempel pelayan untuk selamatkan nyawamu. Iya. Terima kasih, Dewa Ibu. Saka, bertahanlah. Aku tak akan biarkan kau celaka. Maaf, semuanya salahku. Kalau aku lebih cepat mendengarkanmu, pasti lebih cepat pergi. Kau juga tak akan sampai begini. Cuma luka kecil saja tak bisa tangani. Kau benar-benar permalukan suku iblis. Siapa di sana? Hormat, Yang Mulia Kaisar Iblis, mohon selamatkan Saka. Aku hanyalah seberkas jiwa ilahi yang dapat selamatkan dia. Hanya kau. Asal bisa selamatkan Saka, aku bersedia lakukan apapun. Tak sulit selamatkan dia, asal berlatih ganda dengannya. Serahkan saja energi femininmu. Berlatih ganda? Benar. Jiwa ilahi Saka hancur. Dia hancurkan kekuatannya sendiri. Monster penelan terluka parah, lalu tertidur. Energi feminin bisa bangunkan monster penelan. Baru setelahnya masalah selesai. Ini, jiwa ilahiku hanya bertahan sebatang dupa saja, lalu akan jatuh tertidur. Jika kau malu, aku bisa merasukimu untuk membantumu. Merasuki? Bagaimana mungkin? Kau tak bersedia. Aku bersedia. Lagi pula, cepat atau lambat, aku memang miliknya. Tunggu apa lagi? Tarik jiwa ilahimu. Biarkan aku merasukimu. Tak perlu, aku bisa melakukannya sendiri. Jejak darahnya hilang sampai di sini. Saka dan wanita iblis pasti di sini. Awasi dari sini. Segera kembali lapor Tetua Agung. Baik, ayo. Kenapa belum ada kabar Saka? Jiwa Saka hancur. Kultivasi lenyap. Wanita iblis pakai teknik bakar rahasia. Terluka parah. Kena engkautan. Tak bisa kabur. Satu kultivator inti jiwa akhir. Dua kultivator inti jiwa menengah. Sekte Krios dulu kuasai dunia. Kini tak berdaya. Lapor Tetua, kami sudah lacak jejak Saka dan wanita iblis itu. Akhirnya, ada kabar tentang Saka. Siapa itu? Guru, muridmu Vida tidak menguping. Aku baru tembus tahap inti jiwa. Aku ingin ikut guru tangkap Saka. Demi Sekte Krios, demi guru. Aku ingin bantu. Tahap inti jiwa? Kau murid terbaikku. Jarang ada yang setia begini. Kalau begitu, ayo pergi. Terima kasih, guru. Kau kira ini sudah berakhir? Saka masih belum terbebas dari bahaya. Kau kira ini sudah berakhir? Saka masih belum terbebas dari bahaya. Meski tubuh Saka telah sembuh, jiwanya belum pulih. Jika ingin dia sadar kembali, masih perlu teknik pengumpul jiwa. Bantulah dia duduk. Lampu kiri memanggil 3 jiwa. Lampu kanan memanggil 4 roh. Lampu menyala, jiwa dan roh berkumpul. 7 bintang bersinar. Nia batak padam. Menyala.
Yang mulia Kaisar Iblis, tidak apa-apa? Tidak masalah. Kini, 7 lampu bintang telah menyala. Setengah jam lagi, jiwa Saka akan berkumpul total. Setelah bangun, kultivasinya akan meningkat lagi. Syukurlah, aku akan segera jatuh tertidur. Ingatlah, dalam setengah jam ini, lampu utama tidak boleh padam. Selama lampu menyala, dia akan hidup. Jika lampu padam, dia pun akan binasa. Aku mengerti. Aku takkan biarkan dia celaka. Mereka ingin kabur. Wanita iblis. Berhenti. Terimalah pedangku. Kalian dari Sekte Krios. Penjaga 1, penjaga 2, penjaga 3. 4 penjaga agung Sekte Krios, kenapa kurang 1 orang? Menangkapmu. Kami bertiga cukup. Jangan kira kau bawa Saka kabur dari Sekte Krios. Wanita iblis, cepat menyerah. Saka belum sadar. Aku harus pancing mereka keluar. Cuma beberapa orang berkultivasi tahap inti emas. Memangnya kalian pantas suruh aku nyerah? Mau kemana? Yang dibilang tetua memang benar. Wanita iblis sedang terluka parah. Ini adalah saat terlemahnya. Serang bersama. Bisa mati di dalam formasi pedang angginku juga merupakan kehormatan bagimu. Jangan. Serang! Cari mati ya. Kau sudah sadar? Bagaimana mungkin tubuhmu sakit? Aku baik-baik saja. Syukurlah. Lampu 7 bintangnya padam lebih awal. Aku sempat mengira kau. Makasih, nyelamatin aku. Bagaimana kau tahu itu aku? Meski pingsan, aku tahu semua. Tak bisa sadar. Kau. Saka, dasar pengkhianat. Kau sekongkol sama dia, kabur dari Sekte Krios. Berani serang kami. Apakah kau mau jadi musuh Sekte Krios? Aku bukannya mau jadi musuh Sekte Krios. Aku justru mau memusnahkannya. Sejak dulu, setiap orang yang lawan Sekte Krios mati semua sebelum salah besar. Lepaskan wanita iblis itu. Kembali ke Sekte bersama kami. Tetua beri hukuman lebih ringan. Apakah ini yang disebut kesalahan besar? Kau bahkan berani bunuh penjaga 1. Para tetua sekarang sedang menuju ke sini. Mereka pasti tak akan lepaskan kau. Karena mereka datang, kalian tak berguna lagi. Hentikan. Saka, aku pasti hancurkan kau. Dia orang yang punya monster penelan. Saka, aku akan membunuhmu. Kekuatanmu pulih. Bukan hanya pulih, bahkan menembus tahap inti jiwa. Kultivasiku cepat. Jika diberi waktu lagi, tak tertandingi di Sekte Krios. Tidak ada nanti. Hari ini Saka dibunuh. Pertandingan besar Sekte Krios. Tahap inti emas takkan kalahkan aku. Aku menembus tahap inti jiwa. Kalian mau bunuh aku pakai apa? Karena kami datang, persiapan matang. Sekte Krios, keluar dari Sekte Tandang. Bisa lakukan apapun demi tujuannya. Quel ami bien dulu, Barry Bicara. Mau kabur? Hari ini kematianmu. Saka, terimalah akhirmu. Awak. Apapun persiapan kalian, aku tak takut. Roh tempur, menyatu. Kakak Dirga Kacakra. Formasi penyegel iblis. Aktiflah. Monster penelan. Formasi penyegel iblis halangi jiwa bela diri. Mereka mau tarung denganmu pakai tingkat kultivasi. Dengan tubuh fisik. Benar. Sekalipun dibicarakan, kau hanya punya tahap inti jiwa awal. Tanpa monster penyelan, mau lawan kami pakai apa? Formasi penyegel iblis aktif. Pengguna jurus lumpuh. Dia inti formasi. Usir dia. Semua runtuh. Hembus formasi. Kalian mau hancurkan formasi ini? Tidak. Kami hadapi Saka. Ku urus wanita iblis ini. Jangan biarkan dia mengacau dan menembus formasi. Siap. Kau tak bisa hentikan aku. Begitukah? Bahkan satu telapak tangan saja bisa lukai dirimu. Tak mau jadi alat ancam Saka?
Mending tenang saja. Aku mau lihat Saka. Si monster penelan. Bakal kasih kejutan apa? Kau bukan Widan. Kau bukan Widan. Siapa kau? Yola. Aku tidak apa-apa. Tak usah urus aku. Berani teralihkan saat tarung lawan aku? Cari mati rupanya. Bertarung cuma andalkan kekuatan tubuh saja. Bisa tekan tahap inti jiwa, menengah, dan puncak. Aku semakin puas lihat tubuh ini. Terus begini, kita bukan tandingan. Kak Cakra, buka formasi penyegel iblis. Tidak bisa. Jika monster penelan dilepaskan, kita tak bisa melawannya lagi. Jika tewas begini, kita kehabisan tenaga. Kita diajar sampai mati olehnya. Menjerat diri sendiri. Kekacauan ini harus berakhir. Benar. Memang harus diakhiri. Kau kira formasi penyegel iblis cuma menonaktifkan jiwa bela diri? Kak Cakra. Segel langit dan bumi. Serangan terakhir bakal lenyapkan nyawamu. Formasi ini tak cuma menonaktifkan jiwa bela diri, tapi juga serap esensi gelap perang yang dipakai. Serangan pamungkas inilah jurus pembunuh yang bakal lawan kau. Sekalipun kalian bertiga bersatu, aku tak takut. Serahkan padaku, hancurkan. Saka. Aku ada di mana? Keduanya sama-sama terluka parah. Menarik. Widan, kultivasi kami habis. Tak beda dengan manusia biasa. Cepatlah bertindak. Bunuh Saka. Basmi bahaya 3 alam. Boleh juga. Sekarang, kuasai tubuh Saka. Di Timestone, hentikan. Formasi penyegel iblis lenyap. Dia punya kekuatan penelan. Tak tahu. Time balance. Kau mau hancurkan. Rencana susah payah kita. Rusak itu ayah. Cepatlah bertindak. Kau bisa aku punya murid sepertimu. Beraninya kalian yang cuma ingusan ini bicara tidak sopan padaku. Cari mati, ya. Setelah 1000 tahun berlatih, belum pernah ada yang hina aku begini. Waktumu di second belum 100 tahun. Mana mungkin 1000 tahun? Dasar terkutuk. Cepat lepaskan Saka. Weh, jingan. Muak hidup. Widan, sebagai gurumu, demi kebaikanmu, Saka punya monster penelan. Jangan kasih dia kesempatan telan apapun. Kau kira cuma dia yang punya kekuatan menelan? Dasar terkutuk. Cepat lepaskan aku. Kak Dirga, ini adalah ilmu terlarang alam iblis. Teknik penyerap jiwa. Kau bukan Widan. Kau adalah mantan penguasa alam iblis, Raksa. Ternyata masih ada yang kenali jurus andalanku. Tidak mungkin. Raksa mati 500 tahun lalu. Kebenaran makin kokoh, iblis makin kuat. Dulu kalian kepung aku di 3 alam. Aku terpaksa segel diri agar hidup. Kini, 500 tahun telah berlalu. Aku kini kembali muncul ke dunia. Kak Kakra, cepat pergi. Lari, Hellion D times Diva. Tingkatkan kultivasiku. Teknik penyerap jiwa. Sekalipun jadi hantu, kau tak akan kulepaskan. Dia tingkatkan kultivasi. Kita segera pergi. Orang tuaku dibunuh oleh Widan. Dia bukan Widan. Dia penguasa iblis sebelumnya. Raksa. Lebih tepatnya, dia bukan iblis. Apa yang terjadi? 1000 tahun lalu, Kaisar Iblis gugur. Kaum iblis pun kacau. Raksa incar tahta Kaisar Iblis. Ke tanah terlarang. Belajar ilmu terlarang. Teknik penyerap jiwa. Demi tingkatkan kekuatan. Gaji dizerap energinya. Membantai anak-anak. Demi setetes darah perawan. Tak ada yang hentikan dia. Kekuatannya terlalu besar. Para tetua hanya bisa menahan diri. Akhirnya, 100 tahun setelah naik tahta, kesempatan usir dia dari dunia iblis. Mengacau di 3 alam. Memicu amarah banyak pihak, diserang bersama. Dia berhasil lolos, masih hidup. Singkatnya, dia bukan musuhmu. Kembali ke kaum iblis. Sebelum dia capai tahap berikutnya. Kalau tidak... Kalau tidak, kenapa?
Selamat transformasi jiwa. Tak ada hal lain. Aku pamit. Sampaikan salamku ke para tetua alam iblis. Pasti akan kusampaikan. Cepat pergi. Awas. Tanda pelayannya kulepas, masih cari mati saja. Kau tidak apa-apa kan? Bagaimana rasanya sekarang? Aku akhirnya bisa bantu kau. Kenapa kau Septo ini? Kenapa kau selamatkan aku? Ini utangku padamu. Aku tak tahu Widan bakal bunuh Paman dan Didi. Setelah pertemuan besar, aku mau balas dendam. Tapi, aku sama sekali bukan lawannya. Aku tahu. Kau jangan bicara dulu. Ada beberapa hal yang kalau tak diucapkan akan selamanya terlambat. Saka, dulu, kau yang kasih aku kesempatan berlatih. Kau adalah tunanganku. Apa salahnya kasih benih padamu? Tunggu aku kembali, 3 tahun lagi, kita akan menikah. Tapi aku tak hargai dengan baik. Bahkan batalkan tunangan dan putuskan hubungan. Aku tak pantas memilikinya. Tidak. Aku tidak akan biarkan kau celaka. Jangan buang-buang tenaga. Maafkan aku. Saka, jika ada kehidupan selanjutnya, aku tak mau berlatih lagi. Tak mau berlatih lagi. Zia! Zia! Ternyata masih ada jiwa. Tak kusangka ada kejutan. Benih jiwa monster penelan. Kompat cubumu. Semua ini milikku. Kau tidak seharusnya membunuhnya. Apa maksudmu? Aku bilang kau tak seharusnya bunuh Zia. Menarik juga. Makhluk buas kuno tak pernah mengecewakan. Aura ini saja. Aku cekait. Entah kau Widan atau penguasa iblis, darah harus dibayar dengan darah. Setelah ratusan tahun, aku tak pernah rasakan nikmatnya pertempuran. Auramu sekarang sudah membuatku merasa terancam. Bagus sekali. Aku mengakui dirimu. Aku tak butuh pengakuanmu. Aku hanya ingin kau mati. Kalau begitu, ayo lihat. Lebih hebat kekuatan menelanmu. Atau teknik penyerap jiwa. Teknik penyerap jiwa. Teknik penyerap jiwaku. Gaya telanmu ditekan. Tapi sayang sekali. Kau hanya di tahap inti jiwa. Sedangkan aku di tahap ranah dewa. Saka, satu pukulanmu menelan kultivasiku. Menelan roh tempur dan energi jiwaku. Kekuatan ini, kau terhebat di bawah tahap ranah dewa. Saka, monster penelan di tubuhmu juga benih jiwa. Dengan tangan penyerap jiwaku. Di dalam 3 alam, tak ada yang bisa lawan aku. Serahkan tubuhmu patuh. Namamu akan bergema di 3 alam. Terkenal selamanya. Kau tidak pantas. Hari ini, dendam lama dan baru akan kubalas semua. Aku adalah orang di tahap ranah dewa. Walau punya roh monster penelan, tetap tak bisa lawan aku. Roh sempur, rasa di tubuh. Saka, hati-hati.
Kekuatan iblis raksa istimewa. Setiap menyerap roh tempur, kekuatannya meningkat drastis. Apalagi jurusmu? Keluarkan saja semua. Kau kira aku dan 3 sampah sekte Krios itu sama? Dalam pandanganku, kalian semua sama saja. Aku sudah bilang, aku tak seperti mereka. Serahkan tubuh ini. Kalau tidak, Ada masalah. Hadapi aku. Lepaskan dia. lukanya memang di tubuhmu, tapi sakitnya ada di hatiku. Aku tak akan biarkan tubuh ini terima sedikit pun luka. Asal kau lepaskan dia. Aku. Tidak, aku tak mau kau terluka karena aku lagi. Aku juga tidak sanggup kehilanganmu lagi. Yola, lagi apa? Mau ledakan diri? Yola, tenang. Percaya padaku. Aku bisa selesaikan. 3 hari lalu, kau lakukan semua demi aku. Luka yang kau tanggung, sampai sekarang masih jelas di mataku. Aku tak akan biarkan. Tak akan biarkan kau terluka lagi karena aku. Cepat hentikan. Saya saja rela mati demi kau. Aku pun bisa. Kau gay. Nah, Akhirnya kau sadar. Kenapa kau tidak bicara denganku? Kau sudah tidur 3 hari. Aku sempat kira kau mati. Kau begitu mendominasi. Berani masuk ke sekte orang untuk membunuh. Aku tidak akan pergi. Kalau kau mati, jenazahmu kurus. Perintah putri suci klan iblis. Bawa itu kembali ke dunia iblis. Monster penilaian jantung iblis bersamamu. Klan iblis pasti akui kau tertinggi. Cepat pergi. Aku bereskan sisanya. Kalau mau hajar dia, langkahi dulu mayatku. Aku rela. Cepat atau lambat, aku akan jadi miliknya. Bubu. Kali ini harus repotkan kau lagi. kau beneran bakar jiwa bela dirimu demi wanita? Kalian berdua benar-benar gila. Kenapa? Aku tak mau bunuh dia. Dia yang cari mati. Sepat hentikan. Membakar jiwa bela diri. Kalau tidak, fondasimu rusak. Kau ingin tubuhku. Kuberikan. Benarkah? Tenanglah. Aku pasti tidak akan menyia-nyiakan tubuh. Tertekan. Bukankah kau mau tubuhku? Akan aku berikan. Bukankah kau juga mau benih jiwaku? Akan aku berikan. Bukankah kau juga mau monster penelanku? Benar. Aku tidak mau lagi. Sudah terlambat. Waktu yang tepat sudah tiba. Silakan Kaisar Iblis naik tahta. Senior, aku jadi Kaisar Iblis. Tunjukkan cara bangkitkan Zea dan Yola. Kudengar cermin reinkarnasi di Istana Langit. Selama ada 1 jiwa tersisa, bisa hidup lagi. Murid dunia iblis, dengarkan perintahku. Mulai hari ini, serang Istana Langit, rebut cermin reinkarnasi. Siap.